Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen reguler D yang beranggotakan 1 Ilham Fatur Rahman dengan NIM 215504493. Yang kedua, Ilham Muzaki dengan NIM 215504682. Dan terakhir, Zainal Ahyan dengan NIM 215504643. Pada mata kuliah pengantar bisnis ini, kami akan menampilkan usaha bisnis dari teman kita sendiri, yaitu Zainal Ahyan yang berbisnis peci atau kopiah. Seperti apa bisnisnya? Mari kita simak. Mas, bisa dijelaskan usaha yang Anda tekuni dan secara singkat usaha tersebut? Usaha yang saya tekuni itu mengrajin peci, Mas, atau bisa dikatakan kopiah. Usaha ini itu usaha turun-temurun dari keluarga saya, atau bisa dikatakan juga dari orang tua saya sendiri juga. Usaha ini berdiri sejak tahun 90-an, Mas. Untuk modal awalnya bagaimana, Mas? Untuk modal awalnya itu saya mendapat pinjaman dari ibu saya sendiri senilai 20 juta, dan di situ saya tidak mempunyai bekal apa-apa dalam bidang bisnis. Dan di situ tekad saya cuma satu, saya itu bisa seperti orang tua saya. Saya itu tidak bermalas-malasan. Saya itu harus bisa membuktikan kalau saya itu bisa apa yang orang lain bisa. Dan alhamdulillah usaha saya sampai sekarang berjalan dengan lancar sampai saat ini. Saat ini produksinya dalam sebulan bisa menghasilkan berapa kodi, Mas? Kalau produksinya sendiri per bulan itu sekitar 150 kodi sampai dengan 250. Itu ada bermacam-macam bentuk. Ada yang songok polos, ada karakter anak-anak seperti gambar Spiderman, robot, tayo. Terus di situ ada juga motif batik, logo NU, dan kita juga menerima pesanan logo custom madrasah ataupun sekolah-sekolah. Dalam menjalankan bisnis ini dibantu beberapa karyawan, Mas? Dalam proses bisnis ini saya dibantu sekitar 10 karyawan, Mas. Yang 5 karyawan itu terdiri dari penjahit, yang 3 karyawan itu proses pengesuman, yang 2 karyawan itu proses packaging. Untuk marketing produknya bagaimana, Mas? Apa sudah merambah ke kota-kota yang lain? Untuk marketing produknya itu pada waktu itu kita hanya melalui pasar tradisional, dari pasar ke pasar, belum ke wilayah Sumatera. Tapi setelah COVID-19 merambah, akhirnya di pasar tradisional mengalami penurunan pemasaran, sangat sepi karena di situ juga banyak pasar yang tutup, Mas. Jadi pasar itu sangat sepi penjualannya. Dan di situ saya sebagai orang muda, saya berpikir bagaimana agar produk saya itu bisa tetap laku dan terjual. Di situ saya menemukan relasi baru, pengalaman baru bersama teman saya juga. Ya, kita kadang itu berkumpul berbincang, itu kita juga dapat pengalaman. Akhirnya di situ saya dapat relasi baru. Penjualan itu kita melalui media online seperti Shopee, terus ada Instagram, ada Facebook juga. Dan di situ akhirnya kita terjun dalam bidang itu, dalam pemasaran barang itu. Pencatatan keuangannya bagaimana, Mas? Ya, kalau untuk pencatatan keuangannya saya itu ada pembukuan, Mas. Per minggu kita itu ada pembukuan, memasukkan uang berapa, di situ juga nanti ada pengeluaran uangnya berapa, Mas. Dan untuk gaji karyawannya itu juga seperti itu sih, ada yang per hari juga ada, yang sistem borongan juga ada, terus sistem bulanan juga ada, Mas. Bahkan yang sampai 1 tahun baru kita penutupan buku dengan karyawan juga itu ada, Mas. Berapa yang seperti itu. Omset per bulan kisaran berapa, Mas? Kalau untuk omsetnya itu kita kisaran sebenarnya itu omset nggak bisa ditarget, Mas. Karena itu karena berbisnis itu ya kadang tahu sendiri lah ya, di pasaran itu kadang sepi dan juga kadang rame. Jadi kita itu tidak bisa
menafsir satu bulan ini pemasukan sekian juta, kita itu tidak bisa menetapkan penghasilan itu. Ya untuk kira-kira itu pendapatan bersihnya itu sekitar 5 juta sampai dengan 7 juta mas. Ya alhamdulillah. Dalam menjalankan bisnis ini ada hambatan apa aja, Mas? Ya kalau untuk hambatan pasti ada sih mas. Ya namanya juga bisnis ya. Kalau hambatannya itu yang paling terutama itu kadang masalah karyawan yang tidak konsisten dalam pekerjaannya. Terus ada juga bahan baku terkadang sulit untuk dicari. Yang lebih menyedihkan lagi ketika bahan baku sulit dicari dan di situ harga produk murah, tapi ternyata bahan baku itu melonjak harganya tinggi mas. Jadi kita itu kadang keuntungannya bisa dikatakan bisnis lah. Soalnya kadang bahan baku itu melonjak tinggi tapi harga produk kita di pasaran tidak bisa ikut naik mas. Itu yang paling menyedihkan, yang paling sulit. Kelebihan menjalankan bisnis ini apa, Mas? Kalau untuk kelebihannya sendiri itu bisa dikatakan produk ini mudah dibuat mas dan simple, dan juga menurut saya sendiri itu diminati oleh orang banyak, terutama itu orang Indonesia Nusantara mas. Karena itu sebagai Jadi ciri khas ya ya. udah jadi ciri khas sendiri orang Indonesia untuk banyak. Dan ini ada juga salah satu produk saya mas, ini songok polos. Ini bahan yang nomor 1, kita menggunakan kualitas yang agak baik juga, dan di sini kita bikin sedemikian rupa. Dan ini salah satu produk saya yang sudah kita pasarkan ke seluruh Nusantara mas. Ya, apakah ada pesan-pesan untuk mahasiswa putra bangsa? Kalau untuk pesan-pesan ada sih mas. Kita itu masih muda, harus semangat dalam berbisnis. Kita itu jangan takut gagal. Kalau kita gagal ya kita harus coba lagi, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya mas. Untuk mahasiswa putra bangsa, semangat.